sesuai harga pasaran. Nanti kita karena jangka panjang, nanti kita akan dapat maksimal keuntungannya. Selain berhias, selain kita dipakai emas perhiasannya, juga dapat keuntungan ketika kita beli apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Tetap semangat. Semoga di hari ini semua pemirsa sehat dan selalu bahagia. Oke, sebelumnya Pak B tak minum kopi dulu. Ini kopi Robusta ya, Robusta yang di roasting medium, Robusta pilihan, petik merah, kebun sendiri, dan sangat-sangat enak ya, karena ini adalah Robusta dari Temanggung ya. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang mau beli tadi, tentang kemarin tentang perhiasan dan tentang tentang pilih toko dengan harga sesuai pasaran atau sesuai surat. Nah, ya. Oke, nanti kita bicarakan, tapi sebelumnya jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen, karena like, subscribe, dan komen itu akan membantu mengembangkan channel Pak B. Membantu, dan Pak B akan semakin semangat untuk mengedukasi berbagi ilmu tentang investasi emas. Oke, kalau kita beli emas perhiasan, bagi yang mau berhias sambil menabung, berhias sambil berinvestasi, itu adalah pilihannya adalah jatuh pada emas perhiasan, karena bisa dipakai, bisa cincin, kalung, gelang, anting ya, itu bisa dipakai. Kalau emas batangan kan hanya disimpan karena tujuannya adalah benar-benar untuk investasi, untuk imbal hasil suatu saat harganya lebih tinggi ketika dijual lagi. Ada banyak sekali toko emas di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia aja, banyak sekali toko emas, banyak ragam macamnya. Banyak yang satu toko emas tapi punya cabang di mana-mana. Misalnya Semar, misalnya Pak B yang tahu, semua itu banyak cabang di mana-mana. Ya, kalau di toko Anda kan macam-macam namanya, itu Pak B ada Arjuna, ada Semar, ada Perahu, macam-macam ya. Gitu ya. Tuh. Banyak sekali. Ini kita bicara tentang buyback gitu ya. Setelah beli, kalau beli kan beli yang paling paling recommended harganya, tempatnya juga yang terpercaya, banyak yang beli di situ nggak komplain gitu ya, bahkan ada cerita-cerita baik gitu ya, atau bahasa kita testimoni lah, cerita-cerita baik. Tuh, sekarang kalau udah lama udah punya emas, sudah menikmati, kan biasa akan mengalami bosan, misalnya bosan, tidak mau jual, mau untuk beli lagi atau bagaimana. Nah, satu, ada toko emas yang menggunakan atau sesuai surat. Jadi harga sesuai surat atau harga pasaran, tidak sesuai pasaran tapi harga sesuai surat pada saat beli. Pas jual ya dihargai segitu. Contoh, misalnya harganya 1 gram itu 800.000. Contoh ya, contoh example, atau 700.000 misalnya. Nah, nanti pada saat mau jual, mau 3 tahun, mau 2 tahun, 4 tahun, itu nanti dihargai ya sesuai surat tadi, sesuai nota 700.000, 800.000 plus potongannya. Oke, ini ada menariknya. Kita tidak rugi ketika harganya turun. Nah, jadi tiba-tiba harganya emas itu menjadi 600.000 gitu kan. Tetap aja dibeli segitu karena sesuai dengan perjanjian, dipotong biaya. Nah, ya potongannya berapa? 5% atau 10% begitu ya. Nah, terus tidak untung ketika harganya naik. Itu saja. Menariknya kan begitu. Jadi tidak rugi harganya turun, tidak untung ketika harganya naik. Misalnya harganya dari 1 juta gitu ya, ya tetap aja dibeli harga segitu sesuai dengan perjanjian awal, yaitu sesuai dengan nota atau suratnya. Itu toko emas
yang ada pada Anda, silahkan ditanyakan apakah seperti ini. Ya itu pengertiannya seperti itu, harus sesuai dengan nota. Yang kedua, harga pasaran. Nah, ada juga di dalam kwitan itu biasanya sesuai buyback, sesuai harga pasaran itu ada di kwitansinya. Ya misalnya kita akan untung, harga pasaran itu misalnya kita beli 800.000, bisa 2 tahun kemudian sudah bosan atau bagaimana lah, banyak alasan untuk menjual atau mau dibelikan rumah atau bagaimana ya, atau mau buat pendidikan anak atau kebutuhan, itu sesuai dengan harga pada saat itu. Jadi misalnya harga saat itu 1 juta, ya dihargai 1 juta buybacknya ya. Kita akan untung. Nah, menariknya kan kita akan untung jika harga buybacknya itu naik melebihi harga asli plus potongan. Misalnya harga aslinya itu kan dulu 800 atau 700.000 lah. Pada saat buyback itu 1 juta. Berarti kan lumayan. Kalau 1 juta dipotong 5% katakanlah, atau dipotong 10%, itu kan masih 900.000. Dulu pas beli adalah 700.000. Tapi kita rugi jika pas harga turun. Nah, pas harga turun kan bisa dari 600.000 plus potongan. Jadi 600.000 plus katakanlah 10%, berarti kan dipotong 60.000. Jadi menerimanya adalah 540.000. Nah, lebih rendah dari harga beli plus potongan. Berarti ruginya kan 2 kali. Nah itu sudah lebih rendah plus potongan. Pasti kalau pas jual itu pasti ada potongan, tergantung toko emasnya masing-masing. Itu aja juga kalau suratnya komplit, emasnya masih bagus, atau enggak kusam lah. Kalau kusam dipotong lagi. Tuh karena harus nanti toko emas itu harus mengeluarkan biaya untuk membersihkan lagi, untuk mengkilatkan lagi. Atau nanti kalau nggak dikilat melebur lagi, itu punya biaya lagi. Oke, potongan lebih murah. Nah, kalau sesuai surat itu biasanya potongan lebih murah. Nah, mereka akan untung dari kenaikan harga emas per tahun. Nah, biasanya seperti itu. Nah, lebih memudahkan customer, karena kan tinggal beli aja. Dulu beli berapa? 700.000 ya, 700.000 ditambah potongan. Beres. Kalau sesuai pasaran, nah, kita bisa untung dari kenaikan harga. Nah, tapi biasanya nih, biasa kita nggak tahu ya, nggak semuanya itu potongannya lebih tinggi, lebih besar lah, sehingga karena toko emas nanti akan mendapat salah satu keuntungannya ya di situ itu. Jadi tetap aja saling menguntungkan. Nah, kalau kita punya banyak emas kan, nanti kalau punya dua-duanya, misalnya punya emas A ini sesuai surat, punya emas B ini sesuai pasaran. Nah, nanti kan kita bisa memaksimalkan nanti pada sesuai surat ya, pas jualnya pas butuh itu yang sesuai surat ya. Tapi kalau pas naik, ya itu pas yang pasaran. Itu cocok. Jadi silahkan mau pilih yang mana, silahkan tentukan. Kalau Pak B sendiri, kalau emas itu cenderung naik, itu mendingan pilih yang sesuai harga pasaran. Sesuai harga pasaran, nanti kita karena jangka panjang, nanti kita akan dapat maksimal keuntungannya. Selain berhias, selain kita dipakai emas perhiasannya, juga dapat keuntungan ketika kita beli. Apalagi sudah punya tujuan yang jelas. Ini emasnya akan saya pakai 4 tahun. Nah itu akan saya kumpulkan, dipakai sambil berhias. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.